Gimana kabarnya, Bli? Baik, Ika. Ika gimana di sana? Udah lama ketemu. Iya, sehat, alhamdulillah. Tahu nggak kabar lapas di Manado, kerusuhan pemberontakan? Gimana tuh? Ini ada pemberontakan tahun kemarin sih kasusnya, bulan April, pas lagi COVID. Jadi awalnya narapidana itu pengen dibebaskan kan sesuai dengan Permen Kumham nomor 10, tapi karena narapidana narkoba itu tidak termasuk dari bagian narapidana yang bisa bebas karena COVID-19. Jadi mereka merasa dianaktirikan, karena merasa dianaktirikan, merasa kok mereka nggak bebas juga kayak narapidana tindak pidana umum. Nah, dari situ tuh awal pemicu mereka tuh udah mulai panas, jadi terjadi kerusuhan dan pemberontakan. Oh iya, padahal napi narkoba itu kan di Permen Kumham nomor 10 kan udah diatur bahwa napi narkoba tidak mendapat hak asimilasi ya. Terus selanjutnya gimana tuh? Ya, karena tidak mendapat hak asimilasi, mereka tuh merasa iri gitu dengan narapidana tindak pidana umum. Ditambah waktu itu tuh pemicu dari kasus kerusuhan ini itu ada narapidana yang ingin ngelayat ke pemakaman orang tuanya yang meninggal, tapi dari petugas tidak memperbolehkan dikarenakan khawatir nanti akan membawa virus masuk ke dalam lapas. Nah, sejak itu pecah kerusuhan terjadi. Waktu itu sempat diamanin sama kepolisian, sempat negosiasi juga, tapi kayaknya nggak berjalan dengan mulus. Narapidana malah makin berontak, malah makin lempar batu hingga gedung lapas itu hancur. Tapi untungnya nggak ada narapidana yang melarikan diri sih. Oh, gitu. Terus ada gini nggak, apa korban jiwa atau yang luka-luka gitu? Kalau korban jiwa nggak ada, tapi berdasarkan informasi yang dikumpulkan, ada satu narapidana yang tertembak. Mungkin saat petugas sedang mengamankan, dia terjadi perlawanan kali ya, makanya ditembak seperti itu, tapi udah dilarikan di rumah sakit. Kasusnya itu terjadi sekitar 3:30 waktu Indonesia Tengah, dan kondusifnya itu saat pukul 19.30. Cukup lama juga itu terjadi pemberontakan, sempat terbakar juga kan beberapa gedung lapas. Kalau menurut Bli dari kasus ini, itu gimana tanggapannya? Kalau melihat dari kasus pemberontakan itu yang terjadi di lapas Manado, gini sih apa namanya, petugasnya udah termasuk udah sigap sama tanggap gitulah, bekerja sama dengan baik dengan pihak kepolisian setempat. Nyatanya kan polisinya ikut juga membantu dalam kasus tersebut. Tapi yang sangat disayangkan itu yang pertama itu mengenai narapidana narkoba tidak mengetahui mengenai hak asimilasi. Nah, Ika gimana menurut Ika, tanggapan Ika mengenai Ya hal setuju itu? sih, harusnya adanya sosialisasi ya mengenai Permen Kumham itu supaya narapidana itu paham narapidana dengan kasus apa saja yang bisa menerima dan narapidana seperti kasus apa saja yang nggak bisa menerima hak asimilasi saat COVID itu. Mungkin diharapkan ke depannya tidak ada miskomunikasi seperti ini ya Bli, sehingga nggak ada terjadinya pemberontakan lagi di lapas-lapas di Indonesia. Ya, benar sekali sih. Sosialisasi sangat penting di sebelum itu kan, sama dengan usaha preventif gitu. Nah, selain itu juga apa namanya, penjatuhan hukuman dari hakim ke narapidana. Misalnya narapidana yang mempunyai kasus ringan dan apalagi baru pertama kali berhubungan dengan hukum. Nah, setidaknya bisa menggunakan penjatuhan hukuman bersyarat sehingga
lapas lapas Indonesia tidak kepenuhan gitu loh, Iya, setuju. menimbulkan pemberontakan. Setuju. Makasih ya Bli udah diskusi tentang pemberontakan di lapas kali ini. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suksma.